Do 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 oh shoo-doo do 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 do. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazabu fa'ahaznakum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri, para pemimpin negeri beriman dan taat kepada Allah, pasti kami akan bukakan pintu-pintu berkah kepada mereka dari langit dan bumi. Akan tetapi karena penduduk negeri-negeri itu ternyata mereka mendustakan agama kami, maka kami timpakan azab kepada mereka akibat dari dosa-dosa mereka. Di dekat kaldera Gunung Galunggung sini pada tahun 49-50, menurut dokumen tertentu adalah markas besar tentara Islam Indonesia yang mulai melakukan gerilya. Berkemah di lereng-lereng sekitar kawah Gunung Galunggung ini dengan sumber-sumber air, dekat sumber-sumber air, bersahabat dengan alam. Gunung ini merekam peristiwa 72-73 tahun yang lalu. Bukti-bukti kenyataan akan tunduknya manusia kepada perintah Sang Khalik. Ketundukan terhadap perintah sebagai pembuktian atas iman. Ya, iman tidak akan sempurna jika tidak disertai Islam. Bukan sebatas di bibir dan di hati saja, melainkan diwujudkan dalam amal perbuatan yang nyata. Sebagai wujud syukur atas nikmat itu, bersyukur tidak mesti selalu ditunjukkan kata-kata. Yang harus dilakukan adalah menggunakan setiap anugerah di jalan kehidupan yang disukai Allah. Sebagai tahap awal, tubuh yang dianugerahkan kepada kita harus kita pergunakan untuk berjuang karenanya. Al-Quran memberitahu bagaimana cara menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan menyebut semua anugerahnya dengan menyampaikan pesannya kepada semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Pengumuman keimanan kepadanya yang juga diumumkan kepada para pendosa yang menolak tatanan sosial yang benar menurutnya. Orang-orang yang dikatakan Allah sebagai pendosa dalam Al-Quran adalah penyebar kekacauan dan teror di dunia dan berpihak pada kejahatan. Orang-orang seperti itu menolak mengakui batas-batas aturan yang telah ditetapkan Allah, menolak untuk hidup dengan akhlak agama, dan cenderung pada dosa dan kejahatan. Innal mujrimina fi dalali wasyu'ur. Sungguh orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. Jalan yang telah diambil oleh mereka yang adalah jalan yang menyimpang. Sebagai ciri orang-orang yang berbuat dosa telah diberitakan dalam Al-Quran, dan kita telah diperingatkan untuk waspada kepada mereka. Walaqad akhlaqnal quruna min qablikum lama zalamu wa ja'athum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika nazlil qaumal mujrimin. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Faman azlamu mimman iftara Allah kaziban aw kazaba bi ayati innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah
sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Jika kita camkan kenyataan bahwa salah satu ciri unik ideologi kebendaan seperti komunisme dan fasisme yang didirikan atas dasar Darwinisme adalah penghancur tatanan sosial dan menimbulkan kekacauan. Jelaslah bahwa mereka yang hidup dengan sistem dan berusaha memajukan sistem ini adalah orang-orang yang berbuat dosa. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha yamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah pada tiap-tiap negeri kami jadikan pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Penolakan manusia terhadap aturan yang disuruhkan Allah itu tentu akan membawa akibat merugikan bagi manusia seperti bencana alam yang terjadi, baik yang dikisahkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun pada ayat-ayat yang nyata-nyata kita sedang saksikan akhir-akhir ini. Bagaimana tidak membawa akibat? Karena gunung, air, angin, semuanya makhluk yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa bertasbih tunduk kepadanya. Adalah suatu hal yang mudah bagi Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk memberikan pelajaran bagi manusia. Belakangan ini, letusan Gunung Semeru, gempa dari bawah laut, banjir di beberapa daerah adalah tanda bahaya. Bukan sekadar fenomena alam oleh karena sebab dan akibat berubahnya konstruksi geologis alam ini. Bukan semata karena perubahan segala hal geofisika, suhu, tekanan, melainkan tanda bahaya bahwa kita masih tidak mau mendengar seruan Allah akan terapnya aturan yang digariskannya. Sekiranya penduduk negeri, para pemimpinnya beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat dari dosa-dosa mereka. Seperti yang diberitakan ayat tersebut, orang-orang ini akan selalu menetapkan rencana demi menyebarkan dan memperkuat kekuatan mereka. Karena itu sebuah peperangan pemikiran atau bahkan senjata untuk melawan orang-orang seperti itu, dan terhadap mereka yang berusaha memajukan sistem seperti itu merupakan hal yang teramat penting, wajib ain bagi setiap yang beriman. Apakah penduduk berbagai negeri itu merasa aman dari datangnya azab kami kepada mereka pada malam hari saat mereka sedang tidur nyenyak?